Selanjutnya pada nomor 2 di sini nomor dibuat menggunakan rumus. Pertama-tama kita buat angka 1, 2, kemudian kita blok. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita menentukan rata-rata nilai. Dimana di sini menggunakan rumus average. Rumusnya caranya sama dengan average buka kurung D3 ini adalah hasil UAS, sedangkan E3 itu adalah D3 itu adalah hasil UTS. Kemudian titik koma E3 adalah hasil UAS, titik koma F3 adalah tugas terstruktur, titik 3 G3 itu adalah tugas mandiri, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enterkan, maka akan muncul hasilnya. Setelah itu kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian menentukan nilai huruf. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai huruf, di mana nilai huruf ini menggunakan rumus if. Caranya sama dengan if buka kurung H3 ini berasal dari jumlah rata-rata siswa. Kemudian lebih besar dari 85, titik koma, tanda petik A, tanda petik, titik koma. 85A ini berasal dari ketentuan yang sudah ada. Makanya kita buat seperti ini. Kemudian selanjutnya seperti itu, kita copy saja yang di sini sampai selesai, kemudian kita enter. Maka di situ akan muncul nilainya A. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, di sini maka akan terlihat di sini nilai huruf masing-masing siswa. Kemudian saya akan menjelaskan keterangan nilai. Keterangan nilai di mana di sini menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung H3 berasal dari jumlah nilai rata-rata mahasiswa lebih besar dari 70, di mana di sini ketentuannya jika nilai lebih besar dari 70 dinyatakan lulus. Kemudian jika nilai lebih kecil daripada 70 maka dinyatakan remedial. Nah, di sini ditulis lebih besar daripada 70, titik koma, tanda petik lulus. Kemudian menggunakan rumus if kembali, lebih kecil dari 70, titik tanda petik remedial. Setelah itu kita enter, maka di sini akan muncul hasilnya. Setelah itu kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian keterangan hadir. Untuk keterangan hadir itu juga menggunakan rumus if, dimana sama dengan if C3. C3 itu adalah hadir, kehadiran, dimana kehadiran yang lebih sedikit daripada 10 dinyatakan mengulang, sedangkan lebih banyak dari 10 dinyatakan lulus. Menggunakan rumus if yaitu sama dengan if buka kurung C3 adalah kehadiran lebih besar daripada 10, titik koma, dinyatakan lulus. Baru titik koma if kembali ke C3 lebih kecil daripada 10, titik koma, tanda petik, dinyatakan mengulang. Baru kita enterkan, maka di situ pernyataannya lulus. Selanjutnya kita seret saja ke bawah. Maka di sini akan tertulis di mana siswa yang mengulang dan di mana siswa yang lulus. Setelah itu di keterangan nomor 6 tambahkan kata hari di kehadiran. Caranya kita blok semuanya. Setelah itu kita pilih ke number.
Nah, kita pilih yang custom. Kemudian general ini kita ubah menjadi pagar, spasi, tanda petik, hari. Nah, setelah itu kita okekan. Maka di sini akan muncul. Setelah itu, kita akan menghitung total nilai kelas. Di mana di sini kita menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung D3. D3 itu nilai UTS. Nah, nilai UTS ditarik sampai ke bawah sampai ke D12. Tutup kurung, kita enterkan, maka hasilnya akan keluar 726. Untuk rata-rata nilai kelas, itu kita menggunakan rumus sama dengan average, dimana buka kurung H3 adalah jumlah nilai rata-rata mahasiswa, kita blok sampai ke bawah. Setelah itu kita tutup kurung, maka hasilnya akan muncul setelah kita enter. Untuk nilai terendah kita menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung H3 adalah jumlah nilai rata-rata mahasiswa, kita blok sampai ke bawah. Setelah itu tutup kurung, maka kita enter, di situ akan muncul hasilnya. Untuk nilai tertinggi juga di sini saya menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung H3 sampai ke H12, dimana itu adalah jumlah nilai rata-rata mahasiswa. Kemudian kita enter, maka di situ akan muncul hasilnya. Nilai yang untuk mencari nilai yang sering muncul menggunakan rumus mode. Caranya sama dengan mode, buka kurung D3 sampai ke G12, dimana dari D3 ini dari UAS sampai ke Mandiri di blok semua. Setelah itu tutup kurung, maka hasilnya akan muncul. Nah, untuk jumlah data adalah jumlah dari keseluruhan UTS, UAS, tugas struktur, dan mandiri, dimana kita menggunakan rumus sama dengan count, tanda buka kurung D3 sampai ke G12, yaitu UTS, UAS, tugas struktur, mandiri. Kita blok sampai ke bawah, maka di sini akan muncul hasilnya. Ditutup kurung, kita enter, maka di sini akan muncul bahwasanya jumlah data yang ada itu adalah 40. Nah, selesai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.